Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Frila Zulfa, Arif Budi Santoso, Cezarin Aisyah, Fernanda Kusmaning Putri, Usmatun Hasanah, dan Yasmin Arsanda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas keamanan pangan. Pengolahan makanan pada setiap institusi tentunya harus menerapkan prinsip higien sanitasi makanan, mulai dari persiapan bahan makanan hingga dengan distribusi makanan. Bagaimana sih prinsip tersebut? Yuk simak video berikut. Bagaimana personal hygiene yang baik itu? Yang pertama yaitu jagalah kebersihan diri. Dengan mencuci tangan minimal 20 detik menggunakan sabun antimikroba. Berikut 7 tahap cuci tangan dengan benar. 1. Basuh tangan dengan air dan gunakan sabun. 2. Bersihkan sela jari. 3. Gosok punggung tangan. Keempat, gosok ibu jari secara melingkar. Kelima, bersihkan kuku jari. Keenam, gosok pergelangan tangan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, keringkan tangan. Jika tidak tersedia air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Selanjutnya, gunakan alat pelindung diri atau APD. Menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung. Menggunakan hairnet untuk menutup rambut. Lalu menggunakan sarung tangan, menggunakan pakaian kerja yang bersih, dan menggunakan sepatu kerja yang tidak licin. Satu, tahap persiapan. A. Bahan makanan, keadaan baik, segar atau tidak rusak atau berubah bentuk atau rasa. Sebaiknya bahan makanan diperoleh dari tempat yang resmi diawasi. B. Jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, yaitu tidak berubah warna dan tidak berjamur. C. Makanan fermentasi harus dalam keadaan baik, terutama aroma fermentasi tidak berubah warna dan tidak berjamur. D. BTP yang dipakai harus memenuhi aturan yang berlaku. BTP meliputi pemanis, pengawet, pewarna, dan masih banyak lagi. E. Makanan olahan pabrik terbagi menjadi 2, yang dikemas dan makanan tidak dikemas. Spesifikasi. Yang pertama, makanan dikemas. A. Mempunyai label merek. B. Terdaftar dan mempunyai nomor daftar. C. Kemasan tidak rusak atau pecah atau kembung. D. Belum kadaluarsa. E. Kemasan yang digunakan hanya 1 kali penggunaan. Yang kedua, makanan tidak dikemas. 1. Baik dan segar. B. Tidak basi atau berjamur atau rusak. C. Tidak mengandung bahan berbahaya. Yang kedua adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, tempat pengolahan makanan harus memenuhi syarat hygiene dan sanitasi. Yang kedua, peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan terapangan atau food grade. Yang ketiga, lapisan permukaan peralatan tidak berbahaya. Yang keempat, peralatan terbuat dari bahan selain kayu, kuat, dan tidak mengeluarkan zat beracun. Yang kelima, perlengkapan pengolahan harus bersih. Yang keenam, peraturan suhu harus diperhatikan lagi, karena tidak semua bahan makanan mempunyai tingkat kematangan yang sama. Yang ketujuh, prioritas makanan. Dahulukan masak-masakan yang awet atau tahan lama seperti goreng-gorengan, lalu makanan rawan seperti yang berkuah dimasak paling akhir. Yang ketiga adalah penyimpanan makanan. Pertama, memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kedua, memperhatikan prinsip freeze in, freeze out, dan freeze expired, freeze out, yaitu makanan yang disimpan terlebih dahulu dan makanan yang mendekati masa expired maka dikonsumsi terlebih dahulu. Ketiga,
Wadah penyimpanan harus terpisah dari jenis makanan. Keempat, makanan yang sudah matang tidak bercampur dengan bahan makanan mentah. Kelima, penyimpanan makanan matang harus memperhatikan suhu. Distribusi makanan. Dalam proses pendistribusian makanan ke pasien ada yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Setiap jenis makanan ditempatkan di wadah terpisah dan tertutup agar tidak terjadi kontaminasi silang. 2. Makanan berkuah harus dipisahkan antara isian dan kuah dan dicampur saat dihidangkan. 3. Makanan yang harus disajikan panas diusahakan tetap dalam keadaan panas dengan memperhatikan suhu makanan. 4. Alat makan harus terbungkus rapi agar tetap terjaga kebersihannya. 5. Pramusaji harus memakai pakaian yang standar yang telah ditetapkan oleh institusi penyelenggara makan. Pelaksanaan penyajian makanan harus tepat dan sesuai, yaitu tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang, dan tepat volume. Pada setiap bagi makanan harus berlabel sesuai nama pasien agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyajian makanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.